Halo, assalamualaikum Besti. Jumpa lagi dengan channel Bu Rati, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Topik kali ini atau topik kita kali ini adalah Bu Rati mau bahas tentang bagaimana solusi menghadapi banjir untuk para peternak ikan. Ya, inilah Besti keadaan di lingkungan Bu Rati sekarang, yaitu banjir yang ada di kolam Bu Rati ini karena tadi malam ada curah hujan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan banjir. Ya, ini alhamdulillah, tapi ini untuk rumah Bu Rati ini tidak terkena banjir karena rumah Bu Rati ini ada di dataran tinggi, ya, agak tinggi daripada lokasi kolam Bu Rati ini. Yang namanya banjir itu tidak ada yang tahu, ya Besti, ya, karena itu merupakan rahasia dari Tuhan, ya. Jadi kita tidak tahu kapan dan bagaimana terjadinya. Seperti tadi malam itu emang curah hujannya sangat lebat, ya, tapi tidak merasa kalau akan terjadi banjir karena cuma sebentar. Biarpun curah hujannya tinggi itu cuma sebentar, cuma 4 jaman. Tapi ini merupakan banjir kiriman dari daerah pegunungan yang Besti, ya. Karena daerah pegunungan sana curah hujannya sangat tinggi, jadi mengalir masuk ke pemukiman Bu Rati, dan sebagian ini masuk ke kawasan kolam Bu Rati ini, ya, seperti ini. Tapi alhamdulillah juga ini untuk kolam-kolam Bu Rati ini tidak sampai masuk ke dalam kolam, ya Besti. Ini airnya masih di bawah pinggiran kolam ini, jadi tidak sampai masuk ke dalam kolam. Emang kita tidak tahu kapan waktunya atau datangnya banjir, ya Besti, ya. Tapi kita bisa mengetahui kalau banjir di daerah kita itu seberapa besarnya, karena kan tiap tahun atau kapan aja pasti sudah pernah mengalami banjir ini. Jadi kita tahu seberapa tingginya air banjir ini jika terjadi di pemukiman kita. Maka dari itu kali ini Bu Rati akan bahas bagaimana cara agar kolam kita ini terbebas dari banjir. Ya, seperti di tempat Bu Rati ini, ya. Ini kolam Bu Rati masih terbebas dari banjir, ya. Yaitu juga kandang Bu Rati itu, kandang ayam itu juga terbebas dari banjir karena itu ada di atas kolam. Jadi ayam-ayamnya terbebas dari banjir. Dan juga itu pisang-pisang di sekeliling kebun Bu Rati ini juga kena banjir, ya. Itu ada ikan sampean. Itu ada pisang yang udah agak tua, itu untuk persiapan puasa sama lebaran. Mudah-mudahan aja nanti tidak tumbang, ya Besti, karena kena banjir. Ya, ini kandang lalat Bu Rati juga alhamdulillah tidak kena banjir. Nah, kolam-kolam semua juga tidak kena banjir, ya. Ya, sebenarnya banjir ini karena apa, ya, emang sudah tradisi setiap 1 tahun sekali itu banjir. Karena itulah Bu Rati dalam membangun kolam ini mensiasatinya. Bentar, kita lihat itu ya Besti, ya. Itu adalah sipel yang menghubungkan jalan ke sungai. Ya, sipel itu beroperasi karena itu ada air yang menggenang di jalan, lalu dia sedot masuk ke sungai. Ya, di sampingnya jalan itu kan ada apa namanya, di tembok itu. Tapi sebelah tempat Ibu Rati itu temboknya enggak terlalu tinggi. Jadi waktu banjir ini di jalan itu airnya bisa disedot ke sungai, tapi air sungainya meluap ke tempatnya Bu Rati. Ya, itulah jadinya tempat Bu Rati ikut kebanjiran. Tapi jika tanggulnya itu sampingnya Bu Rati ini ditanggul setinggi itu, pasti air sungainya tidak akan meluap ke tempatnya Bu Rati.
Ya itu lah, karena itulah maka terjadi banjir di di sekitar kolam Bulete. Tapi ndak apalah, itu juga namanya program pemerintah, jadi yang ditanggul cuma yang sebelah jalan, yang sebelah Buletenya ndak ditanggul, ya ndak apa-apa, karena ya ini juga sudah Bulete perkirakan kalau nanti ada banjir besar ya beginilah nanti jadinya. Jadi untuk itu Bulete sudah mempersiapkan bagaimana cara Bulete dalam mensiasati ya kalau terjadi hal semacam ini, karena ini emang terjadi setiap tahun ya, setiap tahun pasti terjadi seperti ini, tapi ya hanya 1-2 kali saja. Dan karena ini air sungainya juga irigasinya bagus, hal seperti ini tidak akan terjadi lama, jadi nanti paling berapa jam gitu juga sudah surut, jadi tidak sampai 1 hari penuh ya untuk banjir ini. Oke Besti, kita kembali ke topik semula ya, bagaimana cara mengatasi banjir ini untuk para peternak ikan khususnya ya. Oke, yang harus kita ketahui sebelumnya yaitu jika kita ada di dataran rendah ya, maka kita harus tahu kondisi atau perkiraan seberapa tingginya air banjir itu jika terjadi di pemukiman kita. Jadi kita harus tahu seberapa tinggi air banjir jika ada di daerah kita. Ya, kalau ini Bulete ini banjir yang sangat tinggi ya, ini sebatas setengah kaki Bulete. Oke, setelah mengetahui seberapa tinggi air banjir jika terjadi di pemukiman kita, maka waktu membangun kolam, tingginya kolam itu harus melebihi dari tingginya banjir. Jadi kita harus membangun kolam ini, untuk pembatas kolamnya itu harus melebihi tingginya banjir yang sering terjadi di pemukiman kita. Tingginya pembatas kolam ya Besti ya, jadi bukan dalamnya kolamnya itu, tinggi dalamnya kolam tidak, tapi tinggi pembatasnya itu harus melebihi dari tingginya banjir yang biasa terjadi di daerah pemukiman kita. Ya, itu intinya Besti, agar kolam kita terbebas dari banjir. Itulah Besti trik agar kolam kita terbebas dari banjir. Terima kasih sudah mengikuti video dari Bulete, dan terima kasih juga untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Bye bye.